Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan juga bisa beribadah di pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan baca beberapa bagian firman Tuhan. Mari kita pertama-tama kita akan buka Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27 sampai 28a ya. Saya akan bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Cukup? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kemudian kita akan baca lagi 1 Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kemudian kita baca lagi selanjutnya pasal 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Yang terakhir 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya untuk direnungkan hari ini adalah menghormati Allah melalui cara hidup yang sehat. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan. Ini nampak bahwa kerohaniannya baik. Dia setia beribadah, dia juga setia melayani Tuhan. Tetapi anehnya, dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya, fisiknya dan kesehatannya. Rupanya dia memisahkan yang namanya kehidupan rohani dari kehidupan fisiknya. Baginya kehidupan rohani tidak ada keterkaitan dengan tubuh atau dengan fisik dan kesehatannya. Sehingga walaupun rohaninya itu baik, tetapi yang bersangkutan bisa masa bodoh dengan kondisi fisiknya. Dengan penampilannya dan khususnya juga dengan kesehatannya. Maka saudara, walaupun yang bersangkutan rohaninya baik, tetapi yang bersangkutan bisa berpakaian asal-asalan, acak-acakan. Pokoknya baginya yang penting dia berpakaian. Dia tidak peduli bahwa pakaian itu cocok enggak sih dengan ukuran badannya. Dia juga tidak peduli bahwa pakaiannya yang dia pakai itu tidak dicuci dan berbau keringat. Sehingga membuat dirinya rasanya kok amis, gak enak. Dan baginya mandi, gosok gigi itu tergantung keinginannya. Bukan sebagai satu disiplin yang perlu dia wujudkan setiap hari demi kesehatannya. Demikian juga yang bersangkutan sering begadang. Tidur pokoknya seenaknya mau jam berapa, tidak peduli kesehatan fisiknya. Dan kalau ada makanan yang enak, yang dia suka, maka dia pokoknya makan semaunya dia. Sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, dia tidak mempedulikan lagi bagaimana pengaruh buruk makanan itu terhadap fisiknya. Saudara-saudara, yang bersangkutan ini pun malas kalau disuruh olahraga. Dia selalu mengatakan, sorry ya, saya tidak ada waktu untuk olahraga.
Karena dia merasa bahwa waktunya untuk olahraga itu akan baginya, kalau waktu dipakai untuk olahraga itu buang-buang waktu. Ya, buang waktu saya saja. Dan baginya olahraga bukan hal yang penting sebagaimana kehidupan imannya, kehidupan rohaninya yang baginya itu yang lebih penting. Dia selalu siap kalau yang namanya beribadah. Selalu siap kalau yang namanya melayani Tuhan. Tetapi kalau berolahraga, yang bersangkutan mengabaikannya dan tidak menjadwalkan di hidupnya. Ya, yang bersangkutan sangat mensepelekan olahraga, padahal itu sangat dibutuhkan untuk tubuhnya, untuk kesehatan fisiknya. Saudara-saudara, apakah konsep tentang tubuh, kesehatan fisik dari anak Tuhan yang seperti demikian itu sesuai dengan firman Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita mempelajari ya tentang dari Alkitab tentang tubuh daripada manusia, maka kita bisa menemukan beberapa konsep. Konsep pertama, bahwa tubuh adalah anugerah Allah bagi manusia yang perlu dihargai. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 27 yang tadi kita sudah baca, pada saat Allah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, Allah memberikan secara cuma-cuma satu anugerah, yaitu apa? Tubuh kepada manusia. Agar melalui tubuh manusia ini bisa berelasi dengan sesamanya dan bisa berelasi dengan benda-benda yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi seperti ini, waktu saya saat ini berdiri di sini, berkomunikasi dengan saudara, itu tubuh saya yang berkomunikasi, berelasi. Bukan tiba-tiba ada roh saya yang keluar ngomong-ngomong. Demikian juga waktu saya berelasi dengan kacamata ini tubuh saya yang berelasi. Bukan tiba-tiba dia melayang-melayang. Jadi saudara, tubuh pemberian Allah ini berfungsi sebagai alat penolong. Ya, yang menolong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya dan berhubungan dengan benda-benda yang ada di alam semesta ini. Maka saudara, keberadaan tubuh ini sangat penting, sangat bernilai dan perlu dihargai. Ya, keberadaannya dan tidak boleh disepelekan, diabaikan. Demikian juga saudara, kalau kita melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang tadi kita juga sudah baca. Dikatakan bahwa tubuh umat Allah juga dipakai Allah sebagai apa? Bait Allah. Artinya sebagai rumah Allah, sebagai tempat Allah menetap. Jadi tubuh dari umat Allah adalah tempat Allah bertata. Wadah menyatakan representasi Allah atau simbol kehadiran Allah di dunia ini. Dan 1 Korintus pasal 3 ayat 17 menyatakan bahwa bait Allah atau tubuh umat Allah adalah kudus. Artinya dikhususkan bagi Allah. Jadi saudara, tubuh umat Allah adalah wadah yang siap dikhususkan untuk dipakai Allah. Bukan saja mewujudkan representasi atau kehadiran Allah di dunia ini, namun juga untuk mewujudkan karya Allah di dunia ini. Jadi saudara, tubuh dari seorang umat Tuhan bukanlah pemberian Allah yang tidak ada gunanya. Bukan pemberian Allah yang sia-sia. Sehingga boleh diabaikan, disepelekan atau diperlakukan seenaknya. Tetapi tubuh umat Allah adalah anugerah Allah yang sangat bernilai, sangat penting, sangat berguna. Sehingga tubuh harus dihargai dengan cara diterima, disayang, dirawat, dijaga dengan benar, dijaga dengan baik. Agar tetap bisa eksis menjalankan fungsinya di dunia ini. Demikian juga saudara. Kalau umat Tuhan menghormati Allah yang sudah memberikan tubuh ini kepada dia, maka yang bersangkutan pun
perlu meresponi tubuh pemberian Allah ini secara positif. Yaitu mau menerima tubuhnya dengan bersyukur apapun bentuknya. Bagaimanapun warna kulitnya. Walaupun mukanya berjerawat misalnya gitu ya. Dia harus menerima tubuhnya dengan bersyukur. Dan dia pun mau menjaga, merawat tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Seindah-indahnya. Karena dia menghargai Tuhan yang memberi tubuh ini. Agar tubuhnya dapat tetap eksis dipakai Allah di dunia ini. Saudara-saudara, sudahkah kita hari ini sebagai umat Allah yang menghargai tubuh pemberian Allah bagi kita masing-masing? Sudahkah kita pun menghormati Allah yang menganugerahkan tubuh di hidup kita ini? Sehingga kita pun akan memperlakukan tubuh kita itu dengan tepat. Memperlakukan tubuh kita sesuai kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Bukan berdasarkan kemauan ego, tapi kehendak Allah. Yaitu kita akan menerima tubuh kita seperti apapun bentuknya. Menyayangi tubuh kita dan mau menjaga, merawatnya dengan benar, dengan baik dan dengan indah. Agar tubuh kita ini bisa selalu sehat dan juga menarik. Luar dan dalamnya menarik. Bukan hanya dalam menarik, di luar acak-acakan. Luar dan dalamnya harus menarik. Dan melaluinya banyak orang bisa tertarik mau datang mengikuti Allah Tritunggal. Saudara-saudara, kalau umat Allah tidak berhati-hati, umat Allah bisa mengabaikan kondisi fisiknya. Sehingga dirinya ya menjadi tidak menarik orang untuk mau datang kepada Allah. Nah, pernah ada seorang anak Tuhan, ya saya kasih nama si A. Dia terbeban untuk bisa mengabarkan Injil kepada temannya. Tetapi sayangnya saudara, yang bersangkutan tidak merawat tubuhnya dengan baik, ya sehingga dia terserah, dia terhadap tubuhnya dia terserah, mau acak-acakan mau apa terserah. Nah, pada suatu hari si A, ya ini yang si A ini dia merencana ketemu temannya untuk bisa mengabarkan Injil kepada temannya. Nah, pada saat mereka ketemu, ya, dan sebelum si A ini sempat mengabarkan Injil dengan lebih jauh lagi, temannya sudah tidak tertarik untuk berbicara dengan si A ini. Dia segera ingin sekali cepat-cepat mengakhiri pembicaraan tersebut. Kenapa demikian? Nah, rupanya temannya ini ya yang diinjili ini nggak tahan dengan bau keringat si A ini. Yang sudah rupanya si A ini sudah berpakaian tidak dicuci 1 minggu. Jadi keringatnya orang enak, duduk situ mau muntah dia. Ya mau ngomong-ngomong, aduh orang kuat. Di sini ngomong mau PI, di sini nggak tahan. Aduh. Saudara-saudara, dia tidak memperhatikan kondisi fisiknya dan merawat tubuhnya dengan baik. Sehingga dia kehilangan daya tarik untuk bagaimana merepresentasikan Allah dan mengabarkan Injil kepada orang lain. Maka pada saat itu dia pun sayang sekali telah kehilangan kesempatan mengabarkan Injil kepada temannya. Nah, saudara-saudara, apakah kita sudah menghormati Allah dan sekaligus menghargai tubuh kita sehingga kita memperlakukannya dengan benar, tepat dan indah? Konsep kedua tentang tubuh manusia sesuai ajaran Alkitab adalah tubuh adalah milik Allah dan kita penata layan yang harus bertanggung jawab kepadanya. Saudara-saudara, Kejadian pasal 1 ayat 27 mengingatkan bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Allah. Berarti Allah adalah pemilik hidup, pemilik tubuh daripada manusia. Dan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 yang tadi kita sudah baca, kita pun diingatkan. Kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, tubuh ini adalah sekarang menjadi milik Allah. Yang diperuntukkan bagi kemuliaan Allah. Jadi tubuh dari umat Allah tidak boleh digunakan sembarangan. Sesuai kemauan ego manusia atau umat Allah yang bersangkutan.
tetapi harus digunakan sesuai kehendak Allah, yaitu bagi kemuliaan Allah. Dan umat Allah hanyalah sebagai penata layan yang mengatur, yang harus mengolah tubuhnya sehingga fungsi tubuh tersebut dapat dijalankan atau bisa berjalan dengan tepat, bisa berjalan dengan baik. Dan umat Allah pun diharapkan bisa menjalankan porsinya sebagai seorang penata layan yang baik atas tubuhnya. Saudara-saudara, harus disadari, di dalam tubuh manusia ini memiliki banyak organ-organ yang saling terkait satu dengan yang lain. Dan masing-masing organ tubuh memiliki fungsi yang harus berjalan dengan baik. Dan kita sebagai penata layanan atas tubuh kita, kita ini perlu bertanggung jawab kepada Allah untuk memastikan semua organ tubuh kita bisa berjalan dengan semestinya, baik, lancar, berfungsi 100%. Artinya, kita perlu bertanggung jawab kepada Allah untuk bagaimana memastikan seluruh organ daripada tubuh kita ini sehat. Agar melalui tubuh kita kehendak Allah terwujud tanpa halangan. Ya, harus diakui. Kalau ada kerusakan di organ tubuh kita, dalam arti kalau misalnya kita sakit, kita tidak sehat, maka pasti kita pun tidak bisa memakai tubuh kita maksimal 100%. Sehingga tubuh kita pun tidak bisa 100% dipakai bagi kemuliaan Allah. Ya, kelemahan tubuh, sakit bisa membuat kita ini terbatas. Dan aktivitas kita pun dibatasi. Sehingga kita tidak bisa leluasa bergerak melakukan kehendak Allah melalui tubuh kita. Namun kalau tubuh kita atau fisik kita ini sehat, kita pasti leluasa melayani Tuhan. Kita pasti leluasa menyalurkan berkat Tuhan. Kita bisa leluasa menolong orang lain. Kita bisa leluasa memperhatikan orang lain. Kita bisa leluasa mengabarkan Injil. Kita bisa leluasa dipakai oleh Allah untuk mencari jiwa-jiwa tersesat. Dan menolong mereka menjadi murid Kristus yang memuridkan. Saudara-saudara, hari ini saudara dan saya adalah umat Allah yang dipercayakan Allah sebagai penata layan dari tubuh kita masing-masing. Permisi tanya, adakah semua organ di tubuh kita, di tubuh saudara dan di saya berjalan dengan baik? Dan apakah saudara pun sudah merawatnya dengan baik? Sehingga saudara selalu memiliki kondisi fisik yang sehat. Saudara-saudara, adalah salah kalau seorang umat Allah hanya memfokuskan hidupnya menjaga kesehatan rohaninya saja. Tetapi dia tidak menjaga kesehatan fisiknya, tubuhnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di kitab-kitab Injil, yaitu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pada saat Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan Yesus pun sudah memberikan satu teladan yang tepat. Satu teladan yang baik, satu teladan yang benar. Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan kehidupan rohani manusia. Tetapi dia juga mempedulikan kesehatan daripada tubuh manusia. Sehingga pada saat dia bertemu dengan orang-orang sakit yang membutuhkan kesembuhan, dia pun menolong mereka untuk sembuh. Agar yang sakit disembuhkan, baik dari demamnya, lumpuhnya, butanya, tulinya, bisunya dan sebagainya. Jelas saudara, Tuhan Yesus mempedulikan kesehatan tubuh manusia. Tuhan Yesus mau mereka memiliki tubuh yang sehat sehingga ia menyembuhkan mereka. Ya, kiranya sebagai umat Allah kita tidak melulu mempedulikan kehidupan rohani kita saja. Tetapi kita pun bisa mempedulikan kesehatan kehidupan fisik kita.
Sehingga kita pun memiliki tubuh yang selalu sehat. Saudara-saudara, dan kalau ada organ kita terganggu, sehingga kita ini sakit, maka selain kita berdoa, meminta pertolongan Allah, kita pun perlu ke dokter. Perlu mencari atau karena apa? Karena dokter itu adalah orang yang diberi talenta, orang yang diberikan kepintaran oleh Allah untuk bagaimana menangani sakit penyakit. Ya, agar kita ini yang sakit bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk dapat ditangani, untuk bisa tertangani dengan maksimal. Maka diharapkan sakit kita, dan tentu sangat diharapkan kalau kita ke dokter, kita bisa ditolong bagaimana mengalami kesembuhan yang total sehingga kita bisa kembali sehat. Saudara-saudara, kadang-kadang saya bertemu dengan anak-anak Tuhan yang mengalami sakit. Dan sebenarnya dia perlu untuk mendapatkan bantuan daripada dokter, orang yang telah diberikan kepintaran oleh Tuhan tersebut. Nah, tetapi saudara, karena yang bersangkutan lebih mencintai uangnya, lebih menyayangi uangnya daripada kesehatannya, maka yang bersangkutan pun tidak mau kalau yang namanya keluar uang, harus bayar dokter, ya, keluar uang atau harus beli obat dan sebagainya. Akhirnya yang bersangkutan tidak mau kalau disuruh ke dokter. Dia tidak mau beli obat, dia tidak mau mengobati sakitnya. Ada pula yang bersangkutan oleh karena apa? Malas antri. Malas kalau mengeluarkan waktu, tenaga ke dokter. Maka yang bersangkutan pun tidak ke dokter untuk bagaimana mengatasi sakitnya. Nah saudara, karena berbagai macam alasan, ya, mereka yang bersangkutan bisa membiarkan dirinya dalam kondisi tetap sakit. Dan sakitnya tersebut bisa dibiarkannya terus menerus menggerogoti tubuhnya. Mematikan tubuhnya. Sehingga akhirnya tubuh yang bersangkutan pun tidak bisa leluasa dipakai Allah berkarya bagi kemuliaannya. Saudara-saudara, harus diakui banyak umat Tuhan berperilaku demikian atas tubuhnya. Mereka menjadi tidak serius mau menangani kondisi daripada tubuhnya. Jujur saudara, saya mengakui. Saya pun sering berperilaku seperti demikian. Saya paling malas ke dokter karena apa? Malas antri. Malas mikir, aduh kalau kesini butuh berapa jam. Tunggu lagi gini, malas antri. Nah, jujur melalui khotbah ini saya kembali diingatkan bahwa saya ini harus bertobat. Sebelum saudara bertobat, saya ditunjuk dulu harus bertobat. Dari perilaku seperti demikian. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga sering kurang serius menangani kondisi saudara pada saat saudara merasakan ada sesuatu yang gak enak di tubuh saudara. Ada sesuatu rasanya sangat menyakitkan di tubuh saudara. Bagaimana keadaan saudara? Konsep ketiga tentang tubuh manusia sesuai ajaran Alkitab adalah tubuh perlu dijaga kesehatannya dengan hidup yang sehat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, demikian juga ayat 31, yaitu setelah Allah menciptakan manusia dengan memberikannya tubuh. Kemudian Allah mengatakan apa? Dia melihat ciptaannya semua sungguh amat baik. Ciptaannya sungguh amat baik. Ini pasti juga termasuk ciptaannya atas tubuh manusia. Jadi Allah sudah menciptakan tubuh manusia dengan sungguh amat baik. Atau ada, dalam arti ada dalam kondisi yang sangat sehat. Kemudian Allah pun menyerahkan tubuh itu kepada manusia. Untuk biar bisa diolah, dirawat, diasuh. Agar tubuh mereka bisa tetap sehat. Untuk mewujudkan kehendak Allah atas dirinya. Pada saat itu yaitu untuk apa? Supaya mereka bisa dengan sehat, bisa beranak cucu dan bertambah banyak di bumi ini. Jadi saudara, melalui ayat ini tersirat kehendak Allah bagi umatnya. Bahwa mereka itu perlu menjaga atau merawat
tubuh mereka dengan baik. Agar mereka memiliki kesehatan tubuh yang sehat, bisa tetap sehat. Ya, menjaga kesehatan tubuhnya agar tetap sehat itu adalah kehendak Allah. Sehingga saudara tidak heran. Kalau kita memperhatikan 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-23 yang tadi kita sudah baca, terlihat pada saat itu Paulus pun sampai dia nggak ragu-ragu lagi untuk memberi nasihat kepada Timotius agar dia perlu menjaga kesehatan tubuhnya dengan meminum anggur sedikit saja. Karena dia mengalami gangguan pencernaan dan tubuhnya itu sering lemah. Ya, Timotius perlu di sini mau ditekankan oleh Paulus perlu memperhatikan dan menjaga kesehatannya dengan hidup yang sehat. Demikian juga kalau kita melihat tadi yang sudah dibaca kita surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 bahwa Rasul Yohanes pun sampai waktu itu mendoakan Gaius yaitu teman saudara seimannya. Ya, agar hidupnya dikatakan bisa sehat-sehat saja atau memiliki tubuh yang sehat-sehat saja. Jadi saudara, pengajaran Alkitab tentang tubuh manusia adalah manusia perlu menjaga kesehatannya dengan hidup yang sehat. Saudara-saudara, sebagai umat Allah mungkin hari ini kita sudah menyadari bahwa kita ini perlu menjaga kesehatan tubuh dengan hidup yang sehat. Tapi bagaimana caranya? Melalui khotbah ini karena waktu terbatas maka saya akan membagikan secara ringkas ya beberapa petunjuk bagaimana kita ini bisa hidup yang sehat. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat atau bergizi dengan porsi yang seimbang. Mungkin perlu tolong ya. Yang pertama mengkonsumsi ya makanan yang sehat yang bergizi dengan porsi yang seimbang. Jadi vitamin dalam tubuh kita biar seimbang. Yang kedua mengelola stres dan selalu mau berpikir positif. Yang ketiga, minum air putih minimal 2 liter sehari. Yang keempat, istirahat yang cukup dengan tidur teratur yang berkualitas. Nah, rupanya idealnya tidur setiap orang itu berbeda-beda. Ideal tidur yang sehat kalau bayi 0 sampai 3 bulan butuh 14 sampai 17 jam. Bayi 4 bulan sampai 11 bulan membutuhkan 12 sampai 15 jam. Balita 1 sampai 2 tahun membutuhkan 11 sampai 14 jam. Anak-anak 3 sampai 5 tahun membutuhkan 10 sampai 13 jam. Anak-anak 6 sampai 13 tahun membutuhkan tidur 9 sampai 11 jam. Remaja, nah sini banyak remaja ya. 14 sampai 17 tahun membutuhkan tidur 8 sampai 10 jam. Dewasa 18 sampai 64 tahun membutuhkan tidur 7 sampai 9 jam. Usia indah 65 tahun ke atas membutuhkan tidur sekitar 7 atau 8 jam. Ini idealnya. Nah, kemudian juga yang kelima, ya bagaimana petunjuk yaitu petunjuk hidup sehat, rajin berolahraga. Ideal 1 minggu dikatakan apa? 150 menit. Artinya 2 jam, 1 minggu butuh 2 jam saja. Jadi kalau setiap hari 30 menit maka perlu 1 minggu 5 kali. Kalau 40 menit setiap hari maka dibutuhkan 4 kali dalam seminggu. Kemudian selain itu selalu berdoa. Hidup mau selalu melibatkan Tuhan, selalu mau bersama dengan Tuhan. Yang ketujuh, menghentikan semua kebiasaan buruk. Yaitu apa? Konsumsi alkohol, rokok, junk food, begadang, tidur sampai larut malam, gaya hidup minim gerak. 8, menjaga kesehatan tubuh atau lingkungan. Yang ke-9, melakukan cek kesehatan berkala. Yang ke-10, mengurangi konsumsi gula dan garam. Khususnya kalau sudah berusia. Saudara-saudara, petunjuk-petunjuk yang lain saudara boleh tanyakan ke dokter. Saya bukan dokter. Di sini banyak dokter, apalagi kalau ada konsultasi dokter tanya di situ. Dan kalau saudara membutuhkan penjelasan yang lebih detail dari petunjuk-petunjuk ini, saudara pun boleh tanya ke dokter. Tanya dokter,
ya yang bisa disediakan dari bidang diakonia, menyediakan dokter untuk konsultasi. Karena mereka pasti bisa menjelaskan dengan lebih baik dan lebih detail. Saya tidak mungkin akan bisa menjelaskannya melalui khotbah yang waktunya dibatasi. Nah saudara, yang penting hari ini sebagai umat Allah kita ini memiliki kesadaran, memiliki konsep yang benar. Bahwa kehidupan rohani memiliki keterikatan dengan kehidupan fisik, kehidupan tubuh manusia. Nah, kalau kita adalah umat Allah yang menghormati Allah, maka kita pun akan menghargai tubuh yang dianugerahkan Dia kepada kita. Dan kita pun siap sebagai penatalayan Allah yang baik atas tubuh kita ini. Dan kita pun siap untuk mempertanggungjawabkan, ya, mempertanggungjawabkan kepada Allah akan tubuh kita ini. Dengan hidup mau menjaga kesehatan melalui cara hidup yang sehat. Agar tubuh kita ini bisa tetap eksis keberadaannya di dunia ini bagi kemuliaan Allah.